Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Anwar, NIM 208190005. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfiah, NIM 208190011. Perkenalkan, nama saya Elis Febrianti dengan NIM 208190016. Perkenalkan, nama saya Hanifah Septianasari, NIM 208190022. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri Nuri Rohmah, NIM 208190027. Pada mata kuliah statistika lanjutan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul regresi linear berganda. Untuk video selengkapnya, silahkan simak sampai akhir ya. Memasuki subpoin yang pertama yaitu pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana. Hal yang membedakan keduanya yaitu jika regresi linear sederhana hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda, jumlah variabel independen atau jumlah variabel X yang dimilikinya lebih dari satu, tetapi jumlah variabel dependen hanya ada satu. Selanjutnya, kapan regresi linear berganda digunakan? Analisis regresi linear berganda digunakan ketika kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh atau hubungan antara lebih dari satu variabel bebas atau independen terhadap sebuah variabel terikat atau dependen. Asumsi regresi linear berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, regresi linear juga memiliki syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimation, yang artinya terdapat hubungan sempurna, linear dan pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain: 1. Data interval atau rasio. Skala data semua variabel terutama variabel terikat adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup kita pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio. 2. Linearitas. Variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Dengan kurva estimasi, kita bisa menentukan ada hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai p-value linearitas. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dan respons. 3. Normalitas residu. Asumsi normalitas pada regresi linear adalah pada residualnya, bukan pada data per variabel. Uji asumsi normalitas regresi linear berganda dapat diuji dengan berbagai metode uji normalitas seperti uji Shapiro-Wilk, Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Shapiro-Ferencia, Jarque-Ibarra, Scannell kurtosis test, dan berbagai jenis uji normalitas lainnya. 4. Homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi saat varian dari error bersifat konstan atau tetap. Model regresi linear berganda yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heteroskedastisitas. Untuk menguji homoskedastisitas, regresi linear berganda dapat digunakan dengan uji homoskedastisitas dari Gleicher, uji Pak, uji White, Sperman heteroskedastisitas, dan masih banyak uji lainnya. 5. Non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan saat terdapat interkolerasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Asumsi multikolinearitas hanya ada dalam regresi linear berganda dan tidak ada pada regresi linear sederhana, karena pada regresi linear berganda ada lebih dari satu variabel bebas, sedangkan pada regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas.
6. Non-autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series atau runtun waktu dan jarang sekali terjadi pada cross section. Uji autokorelasi ini bisa diuji dengan menggunakan nilai Durbin-Watson atau DW dan run test. Selanjutnya yaitu mengenai rumus regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda secara matematik adalah Y sama dengan A ditambah B pangkat 1 X pangkat 1 ditambah B kuadrat X kuadrat ditambah bilangan seterusnya ditambah B N X N. Nah, rumus tersebut mempunyai keterangan yaitu Y merupakan variabel tak bebas, yaitu nilai variabel yang akan diprediksi, sedangkan A merupakan konstanta. Sedangkan B pangkat 1, B pangkat 2, dan Bn merupakan nilai koefisien regresi. Sedangkan X1, X kuadrat, dan Bn merupakan variabel bebas. Nah, bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B pangkat 1 X pangkat 1 ditambah B2 X2. Keadaan-keadaan ini bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai sama dengan 0. Dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Kemudian yang kedua yaitu nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel X1 dan X2. Yang ketiga yaitu nilainya positif. Di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Nah, koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Langkah-langkah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS 23, klik Start, Program Files, SPSS INC, SPSS 23, dan muncul gambar sebagai berikut. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu klik tab In Data untuk memasukkan data baru, kemudian klik OK. Maka kita akan mendapatkan data tampilan standar SPSS 23, yaitu tampilan data view dan variabel view. Tampilan data view digunakan untuk memasukkan dan menyunting data, sedangkan variabel view digunakan untuk memasukkan informasi atribut variabel. Selanjutnya, poin ketiga yaitu masukkan data dengan variabel view dengan memasukkan data usia sebagai X1, tinggi sebagai X2, dan berat badan sebagai Y. Selanjutnya, poin keempat yaitu pengisian data dilakukan dengan menggunakan tampilan data view. Untuk selanjutnya, poin kelima, buka file data yang sudah dientrikan pada bagian sebelumnya, misalnya kinerja bank, save. Poin keenam, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, Registration, selanjutnya pilih Linear hingga tampak sebagai berikut. Selanjutnya yaitu poin ketujuh, setelah muncul kotak dialog linear regression, pada kotak dependen isikan variabel ROA dan pada kotak independen isikan dengan variabel CAR, NPR, ROE, OCOR, dan LDR. Pilih berat badan sebagai Y dimasukkan ke kotak dependen, sedangkan usia sebagai X1 dan tinggi sebagai X2 dimasukkan ke dalam independen, lalu klik enter dan yang lain, serta tambahkan tekan tombol OK. Selanjutnya, maka akan muncul di SPSS yaitu output viewer tampilan seperti di bawah ini, yang terdiri dari variabel entered atau removed, model summary, ANOVA,
Dan yang terakhir yaitu koefisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaiannya menggunakan SPSS. Nah, di sini soalnya tentang seorang dokter ahli obesitas dari rumah sakit A ingin mengetahui apakah usia serta tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Nah, data diambil dari 12 orang yang sudah diukur tinggi dan diketahui usia serta berat badannya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka program SPSS. Kemudian langkah selanjutnya klik variabel view. Nah, pada bagian name kita ketikkan X1, X2 dan Y. Kemudian pada bagian label kita ketikkan sesuai pada data tadi, yaitu untuk X1 kita ketikkan usia, kemudian X2 tinggi dan Y berat badan. Nah, di sini kita sudah menulis variabel-variabel yang akan kita uji. Nah, untuk kolom lainnya itu bisa menyesuaikan dan tidak perlu diubah. Kemudian selanjutnya klik data view. Nah, di sini muncul 3 variabel yaitu X1, X2 dan Y. Nah, selanjutnya kita input data tentang tadi usia, tinggi badan dan berat badan ke SPSS-nya. Di sini terdapat hipotesis H0 atau hipotesis awalnya yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, yang artinya usia dan tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan, dan adapun H1-nya yaitu B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, yang artinya usia dan tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Selanjutnya kita kembali ke SPSS-nya. Nah, kemudian data tadi kita langsung analyze, kemudian regression, kemudian pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan yang mana variabel independennya merupakan variabel independennya tadi merupakan X1 dan X2. Nah, kita masukkan. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu berat badan. Nah, yang selanjutnya yaitu sudah kita klik OK. Kemudian sudah ditemukan hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian kita interpretasi yaitu dimulai dari uji F atau simultan atau uji bersama-sama. Nah, di sini sudah ditemukan hasilnya yaitu dari hasil ininya kita dapatkan nilai signifikannya yaitu 0,144, yang mana nilai ini jauh lebih besar dibandingkan taraf signifikan standarnya yaitu 0,05. Maka H0 diterima atau H1 ditolak atau gagal menolak H0, maaf. Yang artinya usia dan tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan. Selanjutnya kita akan mencoba yaitu untuk menentukan persamaan regresi linear, yaitu yang didapatkan hasil seperti ini, yaitu di bagian hasil uji parsial didapatkan nilai untuk persamaan regresi linearnya yaitu 28,321 dan 0,52 dan 0,052. Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, didapatkan persamaan regresinya yaitu sebagai berikut. Y juga sama dengan 28,321 ditambah
0,52 dikali X1 ditambah 0,052 kali X2. Maka Y2 sama dengan 28,321 ditambah 0,52 dikali usia ditambah 0,052 dikali tinggi. Selanjutnya yaitu ada UJT atau parsial. Nah, di sini didapatkan nilai signifikan. Signifikannya yaitu untuk usianya sebesar 0,42 atau 402, yang mana nilai ini lebih tinggi daripada taraf signifikan standarnya yaitu 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya usia yaitu tidak berpengaruh terhadap berat badan. Selanjutnya yaitu ada tinggi, yaitu dengan taraf signifikasinya yaitu 0,439 atau 439, yang mana ini juga tidak lebih tinggi daripada nilai taraf signifikan standarnya yaitu 0,05. Maka di sini saya menggunakan cara SPSS untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Kita menggunakan nilai signifikan. Selanjutnya kita akan menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu didapatkan nilai adjusted R square-nya yaitu 0,205, yang artinya berat badan dipengaruhi oleh usia dan tinggi hanya berpengaruh sebesar 20,5%. Selebihnya yaitu 79,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang terdapat dalam penelitian ini. Dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.